nyewa kandang dulu. Jadi ada salah satu kandang lah ya, ibaratnya ternyata sudah kosong. Nah kita sewa satu kandang panggung lah. Itu awal mula itu kurang lebih kapasitas 30. Satu kandang harganya 500.000. Ini kita ngisi domba, terus ntar kira-kira jualnya kemana nih gitu kan? Itu waktu itu belum punya gambaran nih harus ngambil domba dari mana, jual kemana gitu. Nah itu. Halo DA Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan dunia agro yang pastinya akan selalu menyajikan video-video seputar dunia agrobisnis untuk DA Lovers semuanya. Nah pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kandang. Ini ya gimana ya kita ya, podcast kandang lah ya. Podcast kandang, kalau yang lain podcastnya di studio, kita podcastnya di kandang ya. Nah, ini ada kandang, dan kandang ini bukan kandang sembarangan karena nanti kita akan bertanya kepada narasumber kita. Ini sangat luar biasa, masih anak muda dan ya masih belum lama lah lulus kuliah, tapi sudah bisa apa istilahnya dia berpikir terus kemudian berbisnis dan juga memelihara kambing seperti ini. Dan nanti kita tanyain langsung aja lah ke narasumber kita yang pastinya akan sangat luar biasa. Sehingga untuk developer semuanya ikuti video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe dulu deh sekarang juga supaya mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari dunia agro. Oke, langsung kita tanya-tanya narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Di samping saya sudah ada seorang pemuda yang sangat luar biasa ya. Mungkin sebagian sudah pada kenal nih ya. Sering nongol juga. Sering nongol juga di YouTube ya. Oke, yang tahu YouTube-nya apa komen aja deh ya. Ini tidak asing lagi, ini saya kenalin dulu nih, namanya Mas Garda, betul ya? Betul. Oke. Halo teman-teman semua nih DA Lovers. DA Lovers semuanya, ini namanya Mas Garda. Nah ini saya mau tanya dulu nih sama Mas Garda. Ini kambing-kambing nih ya. Oke. Kan Mas Garda ini lulusan peternakan ya? Peternakan kita dari Di mana? Universitas Gajah Mada. Peternakan UGM bos ya. Peternakan UGM ya. Jadi teman-teman yang nonton ini lulusan UGM subscribe. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Teman-teman yang lulusan UGM ya. Peternakan UGM ya Mas ya. Peternakan UGM angkatan 2015. 2015. Lulusnya tahun 2020. 2020. Longgar dikit. Baru Oke, paham. Oke. Paham. 5 tahun kita 5 lulus. tahun ya. Gak apa-apa. Oke, yang penting lulus. Yang penting lulus teman-teman. Oke, 2020. Oke. Ini lulus langsung bikin farm atau gimana Mas ceritanya dulu nih? Oke, kita bicara sejarahnya dulu nih kalian nih. Oke. Gimana tuh? Jadi Farm Triaksa Farm ini namanya berdiri Triaksa namanya Farm. Triaksa Farm. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, ini farmnya namanya Triaksa Farm. Berarti kan nih? Tri Nah. berasal dari 3, aksa itu adalah pandangan. Oke. Nah, ini latar belakang kenapa namanya Triaksa tuh kita ngambil dari bahasa Sanskerta. Wis, mantap. Yoi. Jadi kita ini Triaksa ini didirikan, foundernya ini ada 3 orang. 3 orang. Semuanya alumni peternakan Universitas Gajah Mada. Seangkatan nggak? Seangkatan. Seangkatan. Kita lulusnya bareng di tahun 2020 di bulan Februari. Oke. Itu wisuda terakhir sebelum Covid. Oke. Oke. Jadi nih cerita dulu ya, Boleh, kenapa boleh, nih kok sip. bisa berdiri ini? Terus awal mulanya itu gimana? Jadi Ah. sebenarnya nih kita nih udah lulus semua nih di bulan Februari. Ya, Habis itu ya. kita dengan kesibukannya masing-masing nih, Mas. Oh, belum terpikir. Belum terpikir. Oke, Nah, oke. kebetulan masing-masing ini udah ada ibaratnya pekerjaan utamanya semuanya. Oh, oke. Kebetulan saya sebagai content creator, terus temen ada marketing pakan di Unggas. Oke. Satu lagi itu juga videographer di salah satu perusahaan di bidang peternakan juga. Oke. Oke, habis itu setelah kita lulus nih, kita kan masih deket nih sama dosen nih, salah satu dosen di UGM. Oke. Nah, waktu itu mereka menawarkan untuk bekerja sama. Disuruh nyari alumni yang mau bermain di bidang domba. Oke. Akhirnya awalnya nih nggak cuma 3, awalnya 5 orang nih. Oh, awalnya 5 orang. Berarti belum Belum tri, dulu belum ada nama. Dulu belum ada nama, akhirnya kita udah diskusi terus dan ternyata belum jodoh lah kita untuk kerja sama
dosen tersebut. Oh, 5 orang itu Ah, diskusi sama dosennya itu yes, belum deal. belum deal. Oke. Nah, akhirnya dari 5 itu satu-satu mundur. Mundur. Sisa 3 orang ini nih. Oke, 3 orang ini Nah, ngapain? 3 orang ini nih terus ngapain kan? Pada nanya nih. Kira-kira nih mau lanjut apa enggak nih? Oke. Oke. Posisi ibaratnya walaupun kita alumni peternakan nih, tapi ibaratnya di bidang domba nih kita belum yang terlalu mendalami banget ya, belum terlalu pengalaman. Kayak mikir nih kalau kita melihara terus ngejualnya gimana, terus ini cara dapetin kandang gimana gitu kan. Mikirnya tuh pasti modalnya wah gede banget gitu kan. Iya, iya, iya. Terus ya udah 3 anak ini bilang ya udah kita lanjut aja deh. Iseng-iseng coba kita cari kandang, siapa tahu ada yang disewa. Oh, awalnya nyewa dulu nih. Awalnya nyewa dulu kita, nggak langsung. Mulai running tuh ini Jod, bulan Desember. Bulan Desember tahun 2020. Itu dari nyewa dulu nih, nyewa Jadi kandang. nyewa kandang dulu. Jadi ada salah satu kandang lah ya. Ibaratnya ternyata sudah kosong. Nah kita sewa satu kandang panggung lah. Itu awal mula itu kurang lebih kapasitas 30. 30 ekor. Kapasitas 30. Diisi berapa tuh? Waktu itu nih buka-bukaan kita patungan bertiga 5 juta. Awal modal awalnya 5 jutaan Awal tuh. modal 5 juta. Udah pokoknya sama rata ya 5 juta. Hitung-hitung belajar, hitung-hitung lucu-lucuan. Oke. Belum punya pengalaman ya. Belum punya pengalaman. Walaupun lulusan Walaupun lulusan peternakan gitu kan. Soalnya kan secara teori ataupun prakteknya kan beda kadang. Oke. Akhirnya alhamdulillah kita dapat kandang nih ternyata. Walaupun secara nalar ibaratnya nggak ada lah yang mau nyewain kandang gitu kan. Kalau untuk domba gitu kan. Tapi alhamdulillah kayak dimudahkan gitu. Oke. Selang seminggu dari kita mutusin buat lanjut, ternyata dapet. Satu kandang harganya 500.000. Satu kandang yang Per 3 bulan. Oh, 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Yang kapasitas 30 tadi itu. Kapasitas 30. Oke, terus Nah, udah dapet kandangnya. Kita mikirin nih buat ngisi nih. Oke, ini kita ngisi domba, terus ntar kira-kira jualnya kemana nih gitu kan? itu waktu itu belum punya gambaran nih harus ngambil domba dari mana, Belum. jual kemana gitu. Nah itu, ibaratnya alur permainan domba kita belum paham sama sekali. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Oke. Benar-benar dari nol gitu kan. Akhirnya saya awal mula nih searching di Facebook, Pak. Oh, oke. Bukan di YouTube nih? Bukan. Wah, ya oke lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita nyari di Facebook, ada tuh yang jual. Sekitar 30 lah, 25 sampai 30. 25 30 apa? 25 sampai 30 ekor. Oh, 25 30 ekor domba. Kecil-kecil. Oke. Terus waktu itu awal mulanya bahasanya apa ya? Pukul apa sih bahasanya? Jadi borongan per ekornya sama gitu. Harganya ingat banget sekitar berapa? 750 apa 600.000 gitu. Waktu itu beli borongan. Borongan per ekornya 600.000, Pak. Ngambil masih inget banget di daerah Kaliurang gitu. Nah, di daerah Kaliurang ngambil ya udah asal beli aja waktu itu. Asal beli nggak tahu meliharanya mau gimana, terus ngasih makannya tuh apakah hijauan apakah gimana gitu, masih belum paham lah gitu kan. Ya udah pokoknya beli aja dah pokoknya. Udah ada kandang, ya udah akhirnya beli. Nah, udah disewa nih, Udah harus disewa, diisi. udah deal kan, udah diisi. Akhirnya 2 hari kemudian dateng tuh Kambingnya tuh. kambingnya. Pertama kali dateng, wah gimana sih, happy banget gitu kan. Wah punya ternak sendiri nih domba, walaupun tempat masih nyewa gitu kan. Tapi di situ kita bertiga tuh masih barengan terus Jo. Bertiga barengan, terus kan kebetulan itu yang punya kandang kosong nih. Nah kita dapat sedikit pengetahuan lah dari mereka, dari yang punya kandang itu. Permainannya seperti apa, seperti ini. Tapi kan ibaratnya masih hanya cuman lisan ya, kita kan belum ngerti kan prakteknya seperti apa gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah jalanin aja, kita pelihara yang kita tahu, beli bibit, pelihara 50 hari, habis itu jual. Tapi nggak tahu jualnya di mana. Waktu itu belum tahu nih jualnya kemana. Tahu sama sekali jualnya gimana gitu kan. Wah dan inget banget nih awal-awal tuh
tiap minggu ditimbang. Biar apaan? Pengen ngecek aja nambah berat badannya berapa gitu kan. Oke. Jadi baru datang ditimbang, terus tiap minggu selama 2 bulan tuh ditimbang. Walaupun sebenarnya nggak bagus buat ternak. Ditimbang sering tuh. Ditimbang sering karena kan ibaratnya tingkat stresnya jadi tinggi. Oke, terus ya tapi ya udah buat data aja, lucu-lucuan, data nambah kegiatan gitu kan. Oke. Ya udah waktu panen. Nah, udah berapa tuh? Berapa lama waktu panen? 50 hari. 50 hari. Sesuai target nih pertama awal. Sesuai ya nggak tahu target apa enggak kan? Nggak ada target sama sekali soalnya. Pokoknya 50 hari jual gitu. Pokoknya 50 hari jual. Nah, ketika udah menyentuh hari-hari yang 45 hari itu udah mulai mikir nih jualnya gimana nih. Oke. Nah, waktu itu yang punya kandang kebetulan emang mereka udah nggak melihara. Tapi dia masih ada pemotongan. Oh, pemotongan. Pemotongan. Dia motong masih, tapi melihara enggak. Oke. Di awal pun ketika kita datengin bibit yang punya kandang ini pun ibaratnya memberi angin segar lah. Wes gampang Mas. Nanti panen tak ambil. Nah, ketika panen ya ibaratnya bener diambil tapi ibaratnya enggak semuanya gitu Jo. Kayak diambil 1, 2. Kita kan ada 30 nih. 1, 2. Wah, ini lama gitu kan. Waduh. Ya udah akhirnya udah. Kita cari warung sate dulu dah. Oh, awalnya nyari warung sate. Nyari warung sate. Ngapain nih? Makan sate. Ngapain kan? Makan sate dulu. Makan sate terus nawarin.